Nah, repotnya itu sekarang bukan maling, tapi mereka itu garong, perampok, bawa senjata, tukang rondanya malah takut gitu. Nah, kita kembalikan yang berdaulat itu sekarang nalar sehat. Dulu rakyat, sekarang nalar sehat. Karena kemarin itu daulat kan diambil alih oleh parpol dan uang gitu. Jadi kekuasaan di tangan parpol dan uang. Sekarang tidak bisa. Yang berdaulat itu nalar sehat, moral, dan mestinya itu kampus intelektual harus mengambil daulat rakyat. Saya ingin menyoroti terjadinya pergeseran kekuasaan dan juga pergeseran mana rakyat. Dalam konteks hari ini, rakyat itu sudah berbeda makna dan fungsinya dibanding rakyat ketika masa pra-kemerdekaan atau awal-awal kemerdekaan. Dulu tentara itu betul-betul anak kandung rakyat, lahir dari rahim rakyat masyarakat. Ayah saya termasuk pejuang gerilyawan dan kemudian diberi hadiah oleh negara menjadi tentara nasional, dan dia cerita bagaimana para gerilyawan pejuang itu betul-betul menyatu dengan rakyat. Bahkan kadangkala mereka tinggal di rumah rakyat, kemudian menjadi petani pura-pura untuk mengelabui Belanda dan Jepang. Dengan demikian, kalau toh tentara mengatakan kami ini anak kandung rakyat, persatuan rakyat, itu secara historis memang sah dialami banyak orang. Tapi nanti kita lihat bahwa fenomena militer hari ini itu terjadi tarik tambang. Satu sisi betul-betul ingin kembali bahwa itu netral, anak kandung rakyat, tapi sebagian yang lain itu telah menjadi bagian dari perpanjangan tangan dari penguasa, pemerintah, dan juga partai politik. Ini satu. Yang kedua, dulu namanya pemimpin itu memang berakar pada hati rakyat, bahkan beberapa pejuang-pejuang dibiayai oleh rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan sekian kesultanan dinasti sejak dari Aceh sampai Ternate sana, itu mereka rela mengorbankan diri, dikorbankan privilege singgasananya, kekayaannya, jabatannya, sekian banyak privilege dinasti-dinasti itu dia rela korbankan demi negara Republik Indonesia. Paling banter sekarang yang ada itu kan Sultan Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan sumbangannya luar biasa bagi kemerdekaan ini, termasuk juga Aceh. Tapi sekarang ya, dengan lahirnya negara, maka kekuasaan itu kan beralih kendalinya. Dulu di tangan pemimpin, di tangan sultan, dan kemudian beralih pada negara, dan negara membentuk pemerintah. Pemerintah dibentuk oleh parpol. Parpol ini wakil rakyat, secara teoritis historis begitu. Tapi dalam perjalanannya, parpol itu kan terputus dari rakyat. Bahkan dia semakin dekat dengan jaringan kekuasaan dan dekat dengan para oligark. Rakyat yang dulu membiayai pejuang partai politik, sekarang rakyat kan dibeli oleh parpol. Dan ongkos politik yang begitu mahal, ini kemudian membuat parpol bagian menjadi semacam perusahaan politik yang dia membutuhkan modal. Modalnya itu bisa juga dari oligark atau dari tabungan dia sendiri. Kemudian jabatan resmi perpanjangan tangan dari pemerintah negara ini menjanjikan banyak hal. Dulu jadi pemimpin itu berkorban, itu miskin. Sekarang ini jadi penguasa, pemimpin formal, itu dimanjakan dengan pengawalnya, dan kalau dia kreatif agak nakal dengan jabatan itu dia bisa mendulang kekayaan luar biasa dari kanan kiri. Kalau toh mereka tidak macam-macam saja, mereka dapat fasilitas dari negara. Inilah sebabnya seorang pemimpin formal itu kalau berbuat baik, pahalanya berlipat-lipat. Karena yang merasakan dari kebaikannya itu masyarakat banyak. Tapi kalau mereka khianat, itu dosanya banyak sekali. Karena yang jadi korban aja juga rakyat banyak. Nah, dari sekalian, sekarang ini karena
konsep kekuasaan itu beralih pada negara, dan negara itu punya legalitas dan power, dia mengendalikan kekayaan alam Nusantara ini, dia kendalikan dengan dalih undang-undang di tangan negara, tapi negara itu kemudian dihandle oleh pemerintah, dan pemerintah itu kemudian ada operatornya, dan operator itu kemudian juga para bisnismen, oligark. Terjadilah satu deviasi yang namanya negara dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, itu kemudian terjadi deviasi tengah jalan. Bahkan rakyat dan negara itu mestinya dijembatani oleh partai politik dan pemerintah. Tapi sekarang penguasa itu gantungannya ke atas, pejabat gantungannya ke atas, bukan ke bawah. Jadi terjadi pergeseran luar biasa. Adanya desentralisasi itu dulu kan maksudnya agar hubungan penguasa pemimpin dengan rakyat semakin dekat, dan pilkada itu diharapkan rakyat memilih putra daerahnya terbaik yang paham daerahnya, cinta rakyatnya, dan dia malu kalau mau korupsi di depan rakyatnya sendiri. Tapi ternyata tidak terjadi. Mungkin 70% hasil pilkada itu mengecewakan. Mereka terkena urusan korupsi. Jadi cita-cita ideal dari reformasi itu juga ternyata kandas di tengah jalan. Desentralisasi itu bukannya mendekatkan, mengefektifkan layanan negara pada rakyat, tapi ternyata tidak. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kemudian ketika kekuasaan beralih ke atas, kalau toh undang-undang itu terjadi kelemahan, kalau pemimpinnya itu bermoral dan kualitas, maka dia bisa menutupi kekurangan sebuah perangkat. Tapi bayangkan ketika perangkat undang-undang peraturan itu lemah, ditambah lagi kemudian kelemahan itu dikendalikan oleh pilot yang juga lemah, sejak dari gubernur, bupati, wali kota itu lemah, bahkan mereka terjerat dengan hutang yang harus dia kembalikan. Belum lagi ada kekuatan luar di luar dirinya, entah parpol atau yang memberi modal itu mendikte kekuatannya dalam kebijakan. Kita bisa bayangkan demokrasi yang begitu mahal ongkosnya, yang dikeluarkan ya uangnya itu dari kantong APBN, kantong pribadi, kantong oligark, tapi tidak menghasilkan pimpinan yang baik. Dan kemudian kebijakannya juga tidak baik. Ibarat sungai awalnya itu udah keruh, maka aliran yang mengalir juga keruh. Sehingga ada satu cita-cita dan imajinasi demokrasi, modernisasi di Indonesia itu kemudian kandas di tengah jalan. Demokrasi yang begitu mahal ongkos ekonomi, sosial, moral, dan juga generasi. Makanya kalau kemarin atau di pusat itu menggulirkan isu dinastiisme, itu tidak mempan bagi daerah. Karena di daerah-daerah itu rakyat sudah terbiasa untuk melihat bupati itu suaminya, ganti istrinya, ganti anaknya, sekian banyak jejaring dinasti itu kuasa, itu sudah biasa. Dan di masyarakat bawah itu ada ungkapan bobot, bibit, bebet. Jadi kalau yang maju itu anak bupati, itu ya semakin mendapatkan aplaus dari masyarakat. Di Indonesia, ini memang ibarat tanah, belum siap ditanami bibit dan pohon demokrasi yang substansial. Budaya kita feodal, baik itu pengaruh mungkin kasta-kasta keagamaan dahulu, juga tradisi petani, tradisi keagamaan yang menimbulkan feodalisme sebagian ya, lalu militer, belum lagi dengan penduduk yang begitu banyak tersebar ke sekian banyak pulau, pendidikan dan ekonomi tidak merata, maka textbook demokrasi yang kita bicarakan di kampus-kampus secara ideal itu jauh sekali terjadi anomali ketika diterapkan, dan itu kenyataan yang terjadi hari ini. Kita bisa membaca teks secara telanjang. Dan ketika pemilihan langsung, kita belum punya pengalaman panjang, baru 2 kali. Pertama Pak SBY, kedua Pak Jokowi. Yang lain itu kan interval saja. Bahkan pemilu kemarin, rakyat itu dibuat pusing untuk memilih pilkada, wakil-wakilnya, belum pusat, belum presiden, belum DPD, yang tidak kenal. Repot sekali. Dengan biaya yang mahal, tapi pelaksanaannya itu kan tidak jelas. Hal-hal semua ini membuat
ya absurd jadinya, wajar sekali. Kalau toh terjadi kecurangan dan sebagainya, itu hal yang wajar sekali, dalam arti bisa dipahami. Maka sekarang terjadi satu eh, diskusi antara mereka yang mengejar power berdasarkan legalitas suara prosedural, satu lagi kelompok-kelompok kampus yang memperjuangkan dengan tema-tema moral, intelektual, transparansi, demokrasi, dan sebagainya. Dalam konteks pergulatan kekuasaan yang legal, legalistic approach, tentu yang menang adalah yang legal. Walaupun legalitas itu mungkin minus moral. Kekuatan moral tanpa kekuatan yang legal, ya akan kalah. Jadi terjadi pergeseran, dulu Indonesia ini didirikan dengan sangat moral perjuangan, tapi setelah negara lahir, pemerintah terbentuk dengan negara yang begitu besar, itu ternyata perangkat hukum dan dorongan SDM ini tidak cukup siap. Beda mungkin dengan negara kecil ya, itu relatif mudah ya dikendalikan. Lihat aja coba kekuatan mengendalikan rakyat yang bodoh dan miskin, itu kekuatannya kan bukan ide yang menggerakkan. Ya semacam bansos, uang, itulah yang dikenal. Karena rakyat juga tidak kenal kok kualitas orang-orang yang akan jadi wakil rakyat juga nggak kenal. Nah, jadi gimana sikap kita? Ya pertama, bukan sikap kita ya, salah satu kuncinya kalau ingin perbaikan, ini harus dari parpol harus baik. Karena parpol itu instrumen yang memang secara genealogi itu kan dari rakyat, wakil rakyat. Keduanya harus ada perubahan undang-undang kepartean di DPR. Tapi hasil penelitian, sementara ini kan DPR itu menikmati membentuk undang-undang yang pro dirinya sendiri. Kalau DPR itu bagian dari kekuasaan dan kekuasaan itu bagian dari oligark, maka berbagai produk-produk undang-undang ini akan dikendalikan oleh uang, dan yang punya uang itu para oligark. Ini harus ada satu gelombang besar yang bisa merubah. Nah, pertanyaannya kemudian, gelombang besar itu satu disimplifikasikan, harus ada ide yang sederhana, jangan banyak-banyak, dan harus merata, dan kemudian itu menimbulkan gelombang. Tapi gelombang yang ada ini juga kecil-kecil saja yang saya amati. Memang pemerintah ke depan ini akan noisy, akan ribut terus. Tapi keributan ini mungkin juga akan tidak menimbulkan gelombang yang besar. Gelombang besar pun kalau tidak disertai dengan ide yang matang, itu juga saya khawatir itu kayak reformasi dulu. Atau ketika revolusi 45, itu gelombang besar, tapi mereka kan kelemahan berbagai konsep bernegara itu ditopang oleh pribadi-pribadi yang memang pintar bermoral. Tapi ke reformasi itu kan tidak cukup matang konsepnya dan melahirkan satu watershed pusaran-pusaran political watershed yang para aktivis itu juga sekarang punya mainan baru. Yang dulu kawan-kawan HM itu kan rajin membina masjid, jamaah-jamaah, masyarakat, training-training. Sekarang punya mainan baru, yaitu bagian dari jaringan kekuasaan, entah di partai atau di mana. Bahkan kelompok Cipayung itu, to some extent, itu kan menjadi semacam institutes for political vocation, vokasi politik, pengrajin politik, aktivis politik. Ya tidak salah ya, tapi kalau itu yang terjadi, maka kemudian kelompok-kelompok Cipayung misalnya itu melahirkan para pengrajin politik, bukan kekuatan yang menciptakan gelombang moral, spiritual, intelektual. Dan di kalangan parpol, saya melihat semua pasangan 01, 2, 3 itu kan punya irisan, orang-orang yang saling kenal. Surveyornya juga kenal, buzzernya saling kenal, nggak ada rahasia. Dan gravitasinya ya bagaimana mereka mendapatkan kecipratan kekuasaan. Para pendukung-pendukung ini sekarang juga sudah mulai ngincar peluang-peluang yang ada. Sejak dari menteri, dari dirjen, sampai komisaris, sampai apa. Jadi ada satu mainan baru. Nah, kalau ini terus, ya satu kenyataan yang pahit sekali bahwa negara begitu megang kekuasaan ketika tidak ditopang oleh birokrasi dan SDM yang handal,
dan roadmap yang jelas, kita sibuk di tempat, tapi kemudian ribut konflik antar kita. Tapi konfliknya pun bukan konflik pikiran yang jelas, konfliknya pun kan konflik kepentingan. Saya pernah jalan-jalan ke Korea Selatan ya, saya surprise. Korea Selatan itu punya ethos untuk memajukan ekonominya. Itu karena mereka luka terhadap Jepang. Dendam sekali pada Jepang. Anda kalau ke Korea sulit menemukan dari Jepang. Dan remajanya, pemudanya, wajib militer, itu militan sekali. Karena apa? Menghadapi ancaman Korea Utara. Dan itu dikapitalisasi oleh elit-elit pemimpinnya. Rasa terancam itu dan bersaing itu mendorong ada etos berprestasi yang luar biasa itu Korea. Maka mereka berpikir pemain global di mana-mana. Indonesia ini tetangganya kan manis-manis sekali. Neighbor, sweet neighbor. Brunei itu bahkan sekarang Brunei kalau nggak salah menyatakan bahasa nasionalnya itu bukan bahasa Melayu tapi menggunakan bahasa Indonesia. Karena lebih baik berkawan dengan Indonesia dia daripada terancam. Kemudian Singapura juga takut, Filipina, Australia, semua kan tidak mengancam Indonesia. Indonesia terlena, tidak punya musuh bersama. Jadi akhirnya tidak tampil sebagai pemain global yang punya lawan yang ditaklukkan, tapi kemudian ribut ke dalam. Saya tidak tahu persis dari mana dimulai ya, tapi paling tidak penyadaran ini jangan pernah berhenti. Pada generasi anak-anak sekarang ini kan tidak punya historical awareness dan memori bagaimana perjuangan pra-kemerdekaan, bagaimana dinasti-dinasti itu dikorbankan, dipersembahkan untuk negara Republik Indonesia. Jadi kalau sekarang nggak ada ide memunculkan dinasti itu kan sebenarnya menyakiti para sultan-sultan yang telah mengorbankan privilege-nya untuk bangsa. Masa sekarang berapa di daerah-daerah itu juga dinasti-dinasti bermunculan. Anak-anak sekarang tidak punya, pragmatik sekali. Orientasinya itu adalah kerja, tapi kerja yang tidak ditopang oleh satu semangat kompetisi layaknya di Korea, Jepang itu kerja. Vokasi itu ada muatan nasionalisme. Di Eropa itu juga ada muatan kepentingan dalam negeri, kompetisi tinggi. Di Indonesia tidak ada. Kita belum bayar pajak, masyarakat kita, kemudian ketimpangan, parpol wibawanya turun, bahkan wibawa pemerintah ini kan turun sekali. Ini situasi yang ada sekarang ini, jadi mudah-mudahan forum ini nanti bisa berikan satu wawasan yang agak visioner dan workable, jadi capai yang achievable lah gitu. Kalau tidak nanti kita jadi forum hanya ngumpat-ngumpat frustasi, tapi tidak memberikan roadmap untuk melangkah ke depan. Ke depan barangkali suasana intelektual akan seperti Orde Baru, akan muncul kelompok-kelompok isu yang kritis. Selama kemerdekaan, kebebasan pers ini dipertahankan, saya optimis situasi akan ada harapan untuk berubah. Karena itu harus kita pertahankan kebebasan pers. Salah satu agenda reformasi hasilnya itu kebebasan ini harus kita pertahankan. Ada berapa kemungkinan ya, kalau toh ada pembusukan sebuah pohon, dulu ada namanya Hussein Alatas, itu ahli sosiologi korupsi. Kalau ada pohon apel, ada ulat, ulat itu hanya makan buahnya, maka itu masih ringan. Apel yang dimakan ulat dipotong aja masih banyak apel yang lain. Kalau yang dimakan daunnya, rantingnya hanya dipotong saja. Tapi ketika yang dimakan itu adalah batang tubuhnya sampai akarnya, maka pohon itu akan ambruk, akan roboh. Itu satu teori. Nah, Indonesia ini jangan-jangan korupsinya itu bukan makan apelnya dan daunnya, tapi sudah pada batang tubuhnya. Karena sistem-sistemnya itu kadang-kadang sudah sedemikian rupa diakal-akali, kalau itu yang terjadi maka akan roboh. Satu. Yang kedua, ketika itu maka tunggu saja kematangannya. Itu satu teori ya. Teori yang lain, Indonesia ini kan sulit kalau membangun dengan revolusi, yang ada evolusi.
dengan soft power. Sebab kalau hard power itu saya khawatir nggak siap, nanti terjadi pengulangan-pengulangan lagi. Tapi soft power. Nah, soft power ini diperlukan kelompok-kelompok inti yang militan, yang intelektual, yang tulus, yang konsisten, yang nafasnya panjang. Jangan pelari 100 meter. Nah, di antara teman-teman itu kan pelari sprinter 100 meter. Banyak kawan-kawan yang ya ikut-ikutan aja, tapi nggak konsisten. Ada juga beberapa orang kampus, tapi setelah jadi pejabat itu berubah. DNA-nya kelihatannya berubah gitu. Padahal dulu di kampus menjadi dosen yang ideal, yang dikagumi oleh mahasiswa. Tapi setelah punya jabatan kok berubah. Nah, kita ingin ada satu mekanisme, ada forum, ada watchdog yang konsisten. Saya harapkan kawan-kawan dari KAHMI ini ada sekelompok, kalau dalam bahasa agama sangat paham ya, tafakuh fiddin, ada sekelompok waltakun ya kan. Jadi ketika dulu ada peperangan, Nabi mengatakan, semua jangan ikut perang, tapi hendaknya ada sekelompok orang yang memang itu menjadi pemikir, jangan ikut perang. Gitu. Gimana ayatnya itu? Aneh ingat kawannya. Jadi ada sekelompok orang yang memang memikirkan senjatanya, kekuatan intelektual, bukan fisikal. Nah, sebagaimana dulu revolusi Prancis ketika berdiri Amerika, itu kan ada orang yang konsisten seperti itu. Kita ingin ada kelompok seperti itu. Saya percaya bahwa nalar sehat itu akan bertahan. The power of sound reasoning, kekuatan nalar sehat. Yang abadi itu kan nalar sehat sungguhnya. Yang lain itu ada interval aja, deviasi. Memang ketika kita berada pada waktu dan tempat yang salah, seakan-akan ini the end of the world. Padahal itu tidak. Seperti khotib suka mengatakan zaman akhir gitu kan. Padahal zaman akhir itu kapan zaman akhir itu? Itu kan menunjukkan sebuah kegelisahan pada event-event tertentu. Nah, sekarang ini kita dalam tikungan yang disruptif. Ketika disruptif, itu nanti akan muncul, kita harapkan, orang-orang yang ngambil pada winner side. Coba bayangkan tahun 45. Tahun 45 itu kan luar biasa krisis. Indonesia dulu di tangan Belanda, tangan Jepang, kemudian Jepang diambil alih sekutu, Nagasaki, Hiroshima dihancurkan, sehingga negara-negara bekas Jepang, Belanda itu kan di tangan sekutu. Nah, sebelum kembali tangan sekutu, Soekarno, Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan. Ini satu inisiatif yang jenius sekali, yang berani, sehingga Indonesia kemudian merdeka. Kalau saja tidak segera merdeka, Indonesia itu di tangan sekutu sebagai negara hasil pampasan perang. Ya mungkin ada untung, jangan-jangan ya, karena negara-negara bekas penjajahan Inggris itu lebih maju peradabannya ya. Tapi yang di tangan Belanda dan Jepang itu nggak ada gitu. Tapi oke, itu forget it, sudah berlalu. Tapi yang pasti kita hargai, kalau saja mereka tidak ambil inisiatif, itu nggak akan merdeka tahun 45. Nah, yang kedua, saya ingat dulu Cak Nur yang pernah berteori gini ya, bahwa setiap satu generasi itu akan terjadi perubahan baru. Generasi itu kalau dihitung umur antara 20 sampai 25 tahun. Dihitung dari kelahirannya sampai TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, anak itu untuk mendapatkan kedewasaan itu kan umur 25 tahun sarjana. Jadi kalau dihitung dari 902, bulan 28, 45, 67, 98, 24 itu kan pergolakan tikungan atau tanjakan naik setiap satu generasi. Jadi tahun ini 2425 ini sebenarnya tanjakan sejarah. Tanjakan sejarah. Ini mestinya akan terjadi sebuah tanjakan sejarah. Kalau itu berhasil menanjak sejarah, maka ini generasi yang akan menjemput 45 seabad Indonesia itu. Tapi kalau tidak, yang namanya bonus demografi itu utopis saja, utopia gitu. Jadi kita harapkan 2425 ini memang akan terjadi satu tanjakan naik sejarah kita. Sambil pelan-pelan kita baca, kita amati forum ini dan kawan-kawan, mari kita jaga. Tapi satu yang hemat saya, jangan lupa, apapun kita lakukan itu for the better Indonesia. Jangan untuk kepentingan pribadi, golongan sendiri. Kita ingin, kita dorong orang masuk politik silahkan. Tapi kita ini jadi watchdog.
kita ini menjadi kalau di kampung dulu adalah tukang ronda. Kalau dulu ada ronda, ada orang mau maling, orang mukul kentungan, itu malingnya kan takut gitu. Nah, repotnya itu sekarang bukan maling, tapi mereka itu garong, perampok, bersenjata, tukang rondanya malah takut gitu. Nah, kita kembalikan yang berdaulat itu sekarang nalar sehat. Dulu rakyat, sekarang nalar sehat. Karena kemarin itu daulat kan diambil alih oleh parpol dan uang gitu. Jadi kekuasaan di tangan parpol dan uang. Sekarang tidak bisa. Yang berdaulat itu nalar sehat, moral, dan mestinya itu kampus intelektual harus mengambil daulat rakyat dan bicara dengan baik, tapi jangan jangan sampai kemudian kehilangan ketulusan, hilangkan satu asal berubah, asal marah, janganlah. Tapi kita hendaknya dengan penuh cinta kasih, kritis, militan, sehingga apa yang kita lihat kita lakukan itu konstruktif, bukan untuk diri sendiri, tapi for the better Indonesia. Kira-kira begitu, An. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi tadi keywordnya ketemu itu. Bagaimana nalar sehat menjadi penggeraknya ya. Jadi hanya persoalannya kan nalar sehat kampus itu belum tentu sinkron dengan kebutuhan masyarakat hari ini, Mas. Itu yang menyebabkan tidak direspon secara masif gitu, secara baik karena. Nah, sekarang ini antara rektor dan mahasiswa kan ada perbedaan kan, karena rektor itu kan perpanjangan dari pemerintah. Betul. Dan mereka menikmati fasilitas. Dulu kan rektor itu kan miskin-miskin, sekarang rektor ada fasilitas. Oleh karena itu beberapa rektor katanya yang ditakuti oleh rektor itu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu bergerak dengan baik, maka rektor mungkin merasa diawasi oleh mahasiswana juga agak pikir-pikir gitu. Jadi ini saya senang beberapa rektor mulai bergerak, mahasiswa bergerak, tapi lagi-lagi pergerakan ini hendaknya dengan cerdas ya, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nabrakkan kepala ke tembok ya pecah kepala kita gitu, tapi harus dengan cerdas. Ya.